apa atau nilai apa yang kamu bisa usulkan. Nanti kamu bisa menuliskan seperti apa sih keinginan kamu di kelas ini. Kamu punya mimpi apa di kelas ini? Situasi yang seperti apa yang kamu inginkan? Nanti kamu tuliskan di sini. Semuanya diharapkan bisa memberikan masukan dan usulan tentang yang kita ingin. Nanti dari usulan semuanya akan kita tinjau, akan kita jadikan sebuah kesepakatan yang kita lakukan bersama. Kita wujudkan bersama. Pak Guru juga sediakan kan di depan nanti sudah ada kertas sepertinya dan pakai jari langsung aja tulis, nanti bergiliran ditempelkan di depan, kemudian ditempel kembali. Bisa dipahami? Ada yang bisa kasih contoh coba? Saya ingin kelas kita bisa belajar dengan tenang. Bisa. Contohnya seperti itu. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Apa coba? Saya ingin kelas kita selalu bersih. Ini namanya berarti akan kita wujudkan di kelas ini. Bukan hanya untuk semua semuanya. Bisa paham ya? Ya, nanti kita jaga di sini, kita kelompok-kelompokkan dan nanti yang sama kita jadikan satu sekolah. Dan itu kita yang bersama kita wujudkan bersama. Karena kalau tidak diwujudkan bersama, yang kita tidak akan bisa tercapai ya. Oke, masih ada pertanyaan? ya. Usulan yang sudah kamu tulis ya, jangan bahas bersama-sama tapi kita akan berikan 3-4 kesepakatan ya. Oke, bareng-bareng ya. Yang pertama, guru membaca dulu. Ini ada masuk kelas aku berarti kaitannya dengan disiplinan. Saya ingin kelas ini bersih dan rapi, berarti kebersihan dan perhatian ya. Kembali nggak apa-apa. Ini hormat, saya akan menghormati dan menghargai teman-teman jadi tentang nilai maupun
pasti setelah 4 pasti bisa. Kita selalu setelah 4 ya. Itu kemarin, sekarang sudah jadi di kelas 4. Ya, bersedia tulisan yang bagus. Terus yang batas yang pertama, terus yang pertama dulu ini kan ada tracing ya. 1, 2, 3, 4, 4 berapa? 1 sama 4 sudah, tinggal 2 sama 3. Yang tulisannya 3. Tulis tulisannya maksudnya di bawah depan dilihat. Yang terakhir yaitu tanda tangan ini sebagai bukti bahwa kamu menyetujui dan sepakat ya. Nanti gantian satu-satu. Setelah sudah menandatangani langsung begitu.
siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Margasari 1 yang saya hormati, kepada Bapak Fajar selaku calon guru penggerak dari SD Margasari 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri Margasari 1 yang saya hormati. Pada siang ini akan diadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini di ruangan kelas ini di SD Margasari 1 kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kedua, salam serta salam marilah kita aturkan pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita diberi syafaatnya. Untuk itu, acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, nomor 2 sambutan kepala sekolah, ketiga sosialisasi atau penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif, dan terakhir penutup. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara kedua sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada Ibu Muftihatul Latifah SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fajar selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Margasari 01, marilah kita yang utama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari selaku guru yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini memang kita agendakan untuk kegiatan sosialisasi calon guru penggerak, yaitu Bapak Fajar Sahrul Ramadan SPD pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Alhamdulillah di SD Margasari 01 ini untuk guru penggerak yang angkatan dari Mas Ardi Bu Sefri, alhamdulillah sudah selesai, berlanjut pada Pak Fajar selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini satu yang sudah masuk di tahap kedua, yaitu Bapak Sini. Kita doakan bersama mudah-mudahan nanti lulus karena bagaimanapun program guru penggerak itu adalah program pemerintah. Yang mau tidak mau panjenengan harus untuk bersaing. Saya selalu berharap ketika ada pembukaan calon guru penggerak, yuk yang belum untuk daftar, karena ini terbuka untuk siapapun guru, baik guru PNS maupun wiyata bakti. Nantinya akan arahnya ke depan seperti apa, kita tidak usah ragu dulu, karena program pemerintah
apalagi yang panjenengan Bapak Ibu guru yang masa kerjanya masih lama, nanti arahan ke depan seperti apa, itu adalah nanti program pemerintah. Namanya program berarti ada tindak lanjut. Alhamdulillah kita nanti Sekolah SD Negeri Margasari 01 masuk juga dalam angkatan 3 sekolah penggerak. Kemarin saya sudah ngupload untuk surat keterangan sehat, kemudian sudah mengisi survei yang harus kami isi tentang kondisi real di SD Negeri Margasari 01, baik kesiapan tentang listrik, tentang internet, tentang guru-guru di sini, untuk mendukung nanti program sekolah penggerak. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, sehingga nanti bisa melaksanakan. Bagaimanapun kita ambil manfaat dari segala program pemerintah yang sudah dijalankan. Kepada Mas Fajar, mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa sampai selesai Mas 6 bulan, alhamdulillah dengan 6 bulan. Kalau Mas Adi hampir 1 tahun 12 bulan, alhamdulillah sudah selesai. Sertifikatnya sudah sudah ada Bu Seti, sudah ada. Ini untuk Mas Fajar, mudah-mudahan 6 bulan ini panjenengan bisa melaksanakan segala tugas dari guru penggerak dan panjenengan diberi kesehatan. Imbasnya panjenengan yang sudah menjadi guru penggerak, jadilah motor di SD ini untuk selalu menjadi motor perubahan di dunia pendidikan. Kami selaku kepala sekolah hanya memberikan fasilitas, motivator panjenengan, supaya apa? Ilmu yang panjenengan sudah dapatkan jangan untuk diri sendiri, tetapi ditularkan kepada guru-guru yang lain. Apabila Bu nanti ada IHT, untuk mensosialisasikan, untuk supaya teman-teman semua yang ada di sini bisa untuk pembelajaran apapun, monggo, karena dan panjenengan semuanya yang belum, jangan takut, saya juga IT-nya belum pahit. Dengan kita berbagi ilmu, maka yang semula tidak tahu menjadi tahu, semula tidak bisa menjadi bisa. Di sini di SD Margasari 1 semuanya masih belajar. You yang sudah ilmunya sudah mumpuni, amalkan dengan cara berbagi dengan teman yang lain. Tergerak ketika ada di sekolah ini sesuatu mengarah kebaikan, sesuatu mengarah kepada prestasi, dia tergerak, tidak diam. Bergerak berarti dia tidak diam di tempat. Menggerakkan ke teman sejawat, supaya apa? Dia ikut bergerak ke arah yang lebih baik. Karena pembelajaran sekarang tidak terpaku ketika zaman dulu Tidak, panjenengan diberi kebebasan merdeka untuk pembelajaran itu, supaya anak itu jangan sampai anak itu tidak mau berangkat karena pembelajarannya orang seneng karo gurune, gurune bosenaken, gurune anggar pelajaran tugasnya akan tidak. Kalau sekarang anak itu dengan kesadaran sendiri untuk berangkat, mengapa? Karena dia mengidamkan guru-gurunya. Gurunya menarik, pembelajarannya menarik, materinya tidak sulit bisa dipahami. Itu yang harus panjenengan ubah manajenya pada pembelajaran sekarang.
tergeraknya di situ. Jadi monggo yuk bareng-bareng, jangan berpaku di tempat. Berilah perubahan yang baik di SD Margasari 01 sehingga prestasi yang kita peroleh jauh lebih baik lagi. Demikian dari kami, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya nih Mas Fajari untuk mensukseskan kegiatan sosialisasi pada hari ini. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala SD Negeri Margasari 01 yang telah disampaikan oleh Ibu Mufti Abdul Latifah SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan kaitannya modul 1 tempat budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kepada Bapak Fajar Syahrul Ramadan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Pemufti Fatul Tirta SD dan kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu mengikuti acara sebagai pemenuhan tugas kami, dan saya juga mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya karena sudah selesai mengajar tapi kita masih ada kegiatan. Tak lupa puji dan puja syukur kita aturkan kepada Tuhan kita atas limpahan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, alhamdulillah ini jadi perjalanan kami pendidikan calon guru penggerak untuk modul 1.4 ini berarti baru 25% ke 30%. Jadi masih panjang perjalanan kami, masih setengah tahun lagi. Saya mohon doanya agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan ini, karena ini sebuah amanat yang diberikan saya sebagai proses pembelajar untuk kemajuan pendidikan, dan ini saya harus berusaha untuk bisa mewujudkannya, mengikuti jejak-jejak rekan kami Pak Ardi dan Bu Servi. Mudah-mudahan saya juga diberi kelancaran, mohon doanya semuanya. Jadi untuk materi ini yaitu tentang budaya positif di sekolah, jadi modul 1.4 saya diamanatkan untuk menyebarkan di sekolah sebagai oleh-oleh yang sudah saya pelajari selama 3 bulan. Ini modul terakhir di modul 1, terakhir 1 tapi baru 1, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ada pertanyaan pematik ini. Saya modul juga ambil dari langsung Kemendikbudristeknya. Coba Bapak Ibu untuk fokus pada pertanyaan di sini dulu, bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, itu dijawab dulu ya. Bisa dijawab setuju, bisa tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi anak misalkan terlambat atau lupa mengerjakan PR, tapi disuruh nyapu halaman atau bersih-bersih di kamar mandi, terlambat suruh ke perpus dulu baca buku. Nah, ini menurut Bapak Ibu gimana? Setuju. Ya.
Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi misalkan apa nih? Jadi ketika belajar kita kasih misalkan tanda stiker atau senyum atau bintang gitu ya. Misalkan ini apakah bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Nanti lanjut ya. Nanti jawabannya akan ketemu setelah modul ini kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, topik 1.4 ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, penerapan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, telah terjadi perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini kita beranggapan bahwa kita itu sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Jadi murid harus nurut dengan apa yang kita inginkan. Padahal muridlah yang memegang penuh kendali murid itu sendiri. Muridlah yang mengontrol pribadinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada siswa salah dikritik halus tapi sebenarnya anak itu kerasa nemen, terus anak akan merasa bersalah. Jadi apakah dapat menguatkan karakter? Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dari contohnya tadi ya, apakah dengan pemberian penghargaan seperti kita memberi bintang, memberi hadiah dan sebagainya itu apakah efektif atau tidak? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dipaksa, dibujuk pangeran, terus akhirnya dipaksa. Ya, lanjut. Nah, sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Nah, ini ada perubahan stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu merasa setiap orang itu punya pandangan yang sama. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Setiap orang punya pandangan yang berbeda, punya pandangan masing-masing sesuai versinya sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak munculnya kelihatannya jelek, salah, langsung divonis salah, itu tidak ya. Karena setiap anak itu punya motivasi apa dulu. Jadi punya tujuan, pasti punya alasan. Kita sebagai guru harus mencari dulu alasannya kenapa anak seperti itu. Tidak langsung dijudge kesalahannya. Jadi fokus dulu pada menggali dulu apa sih alasannya. Anak kok setiap hari usil, anak kok setiap hari terlambat. Kita disitulah harus mencari alasannya apa. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi inilah yang dinamakan merdeka. Jadi lepas dari perintah dan kitalah yang mengontrol pribadi kita. Inilah yang dinamakan merdeka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini tadi ya, yang padahal teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau bukan dibujuk kemudian terus dipaksa tidak, tapi menghadirkan pilihan-pilihan atau solusi-solusi yang bisa
dilaksanakan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau ini dua-duanya saling menang, jadi dua-duanya saling untung. Ini materinya, kita lanjut saja. Jadi yang tadi yang 16. Yang pertama yaitu sebenarnya apa sih disiplin itu? Bapak Ibu coba disiplin itu sebenarnya apa itu? Disiplin. Apa bagaimana? Sesuai aturan ya. Jadi bertindaknya sesuai aturan itu namanya disiplin. Nah, itulah yang selama ini kita pandang bahwa sing arane disiplin itu berarti ya kudu sesuai aturannya seperti ini, kita harus melaksanakan aturan sesuai aturan yang diberlakukan. Nah, Bapak Ibu ini ternyata ya disiplinnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin itu melaksanakan atau melaksanakan apa yang sudah diyakininya, bukan sekedar mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan kan kadang karena takut, karena terpaksa, karena nanti kalau saya terlambat dihukum kan gurunya ya. Disiplin itu. Namun dalam budaya kita ya, disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dihubungkan dengan kepatuhan. Padahal disiplin itu kan artinya kan tidak nyaman, ya. Merasa tidak nyaman bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang sifat-sifat pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semuanya pasti mengakui nilai-nilai kebajikan universal itu semua orang di belahan manapun. Jadi dia mengakui nilai itu baik dan seharusnya inilah yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi semuanya mengakui dimanapun mengakui bahwa nilai kebaikan itu kebaikan universal itu baik dan semuanya tidak bisa menolak. Ini contohnya berarti kan kejujuran, tanggung jawab kan sudah mengakui semuanya. Peduli dengan temannya kan harus peduli. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tadi yang misalkan dia itu sebenarnya hanya menghindari hukuman saja. Jadi dia berangkat paginya setiap hari itu bukan karena dari dirinya, tapi karena aturan. Itulah nanti yang ketika pindah sekolah atau naik sekolah berikutnya aturannya yang lebih bebas lagi, maka dia bisa juga bisa berubah karena motivasinya itu berasal dari eksternal. Tapi beda kalau sudah tertanam pada dirinya, dia menghargai, ya dia harus memang datang tepat waktu, itu berbeda. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya seperti kita misalkan kan berangkatnya harus jam 7 ya. Kalau kita berangkatnya jam 7-nya karena sesuatu yang lain, itu berarti dari eksternal. Tapi kalau memang karena itu keyakinan kita, karena kita juga memang harus datang seperti itu karena kita menghargai waktu, ya itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Nah, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal yang intrinsik ya. Jadi karena menghargai dirinya sendiri. Nah ini tadi yang merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu ya tadi lepas dari perintah dan cakap dan memerintah dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan merdeka.
Jadi bukan merdekanya terus merdeka sak karpet dhewe ya Bu ya. Merdeka terus terserah muridnya terserah guru nih. Merdekanya beda. Jadi merdeka itu yang tadi jadi cakap dalam memerintah dirinya sendiri, itu yang disebut merdeka, bukan karena pasangan yang lain. Next, nah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita terapkan, kita sudah mulai hilang pemberian penghargaan karena penghargaan itu punya dampak dulu, ya jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu jadi hanya sementara, kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi pasti ada pihak yang terhukum. Ketika pemberian peringkat atau apa, kasihan kan yang tidak punya peringkat merasa terkalah dengan yang lainnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, jadi tidak tepat. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini saya ingat dulu sebelum adanya Kurtilas ya, merusak hubungan. Iya memang benar ternyata. Jadi ketika ada yang ranking 1, 2, 3 dan itu selalu munculnya gantian 2, 3, 1, 1, 2, 3 ya. Kayak kurang akur anak itu, jadi hubungannya rusak. Tapi ketika sudah menyadari, kemudian sudah apa dirangkanya adanya penghargaan ranking itu, tak lihat di kelas tingginya malah kental akrab ya. Nah kemudian penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi kualitasnya akan turun. Contohnya ketika kita sering memberi penghargaan, kemudian kita tidak datang, kemudian digantikan oleh guru lain, itu mungkin kualitasnya juga berbeda. Jadi karena tujuannya, kadang-kadang tujuannya mendapat penghargaan itu tadi, jadi kualitasnya akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas ini juga, jadi kreativitasnya tidak akan berkembang. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi motivasinya bukan dari dalam, motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah ini ya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi harus adil itu. Kemudian harus fokus pada proses. Maksudnya jadi ketika anak salah pun kita harus apresiasi. Jangan disalah-salahkan mengarut murid-murid ya. Jadi pasti karena apa ya, tetap prosesnya kita hargai. Nah ini apresiasinya, contohnya ini misalkan ini hanya contoh ya. Ini ada anak nolong temannya, kemudian kita melihatnya, kita apresiasi ya. Pada saat menolong murid tadi kita apresiasi, ketika kamu kemarin menolong temannya, kita apresiasi. Kemudian ketika lihat temannya memungut sampah pada kita tidak perintah, kita apresiasi. Hal yang dilakukan itulah yang seharusnya dilakukan anak. Kemudian ini coba Bapak Ibu sedikit ini masuknya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak terlambat terus di koma nulis 100. Ikutnya hukuman, maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukum ya, karena tidak relevan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Biasanya SMA. Dihukum ya ini ya, maksudnya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena coret-coret ya, berarti ada konsekuensi karena itu relevan, karena berhubungan. Membersihkan tumpahan air di gelas tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, jadi harus menggantikan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa? Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kok maksud setina orang sekolah sepatu hukuman ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran
pelajarannya Mas ini ya. Hukuman. Apa? Hukuman. Muridnya olahraga telat 10 menit terus disuruh lari. Apa? Karena konsekuensi. Kalau ini mungkin maksudnya konsekuensi ya. Karena kan tepat kita sedang pelajaran olahraga, ya apa lari dulu. Lanjut ya. Ya. Ini lanjut aja. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini katanya yang terbaik ini ya. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang dihadapi mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan atau memperlakukan orang lain. Ini yang terbaik, jadi yang kita harus terapkan. Jadi ini karena di sini ada intinya pada fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Ini tadi ya hukuman itu berarti identitas gagal, kemudian konsekuensi itu berarti sudah ada, biasanya sudah ada kesepakatan dulu ya, atau sudah relevan dengan apa yang dilakukan. Kemudian restitusi berarti tadi pada pemecahan masalah ada solusi. Kemudian ini berarti merupakan proses belajar siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Guru nanti bersifat sebagai manajernya. Next, nah ciri restitusi jadi sininya belajar dari masalah, kemudian fokus pada solusi. Jadi intinya di situ. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Jadi, nah kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Jadi kalau keyakinan itu kan apa ya? Pada nilai universalnya, nilai kebajikannya. Tapi kalau peraturan itu kan biasanya di situ ya kaitannya dengan ada paksaan, ada sanksi, ada. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tapi kan biar selamat ya, bukan karena menghindari mau ditilang polisi, bukan. Kita mau ke Selawi pakai helm, takut ditilang, karena di jalannya rame agar kita selamat. Next ya, lanjut ya. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu berarti itu kan mengarahnya ke tata tertib ya, peraturan. Tapi untuk yang kanan itu kesepakatan kelas. Dan datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini yang berlaku hanya untuk murid. Tapi untuk yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, jadi muridnya semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini murid kebajikannya peduli. Nah ini contoh keyakinannya yaitu, jadi keyakinan kelas itu biasanya terdiri dari 4 sampai 7 saja, Bapak Ibu. Ini ada keyakinan kelas tentang rasa hormat, jadi hanya menghormati teman, menghormati guru. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang bekerja, berarti tentang menyelesaikan pekerjaannya, berarti tanggung jawabnya kemudian diterima dan dimiliki, berarti rasa saling menghormati, rasa saya peduli dengan teman satu sama lainnya. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh pada penerapan penyusunan kesepakatan kelas di kelas kami, di kelas 4. Jadi yang pertama saya sosialisasikan dulu kepada siswa apa itu nilai-nilai kebajikan, apa itu keyakinan kelas. Saya sosialisasikan di kelas secara bersama-sama dengan murid. Kemudian murid memahami apa itu nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai kebajikan universal. Nah kemudian ini murid
mengusulkan dari curah pendapat. Jadi setiap anak itu menuliskan impiannya di kelas. Jadi apa sih harapannya di kelas itu? Jadi setiap anak semuanya berpartisipasi menuliskan semuanya. Kemudian dari tulisan-tulisan yang dibuat anak ini saya tinjau bersama, jadi kita tinjau bersama guru dan murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang sudah ditulis anak-anak tadi. Pastikan sama, banyak yang sama. Nah, nanti dijadikan satu. Kemudian siswa menuliskan hasil kesepakatan. Ini dari beberapa tadi setelah ditinjau bersama kan muncul kesepakatan bersama. Kemudian dari perwakilan anak ini menuliskan, ini tulis di kertas manila yang saya potong kemudian ditempel. Nah, setelah selesai sebagai bentuk kesepakatan kami, saya dan siswa menandatangani bersama. Jadi semuanya menandatangani sebagai bahwa kesepakatan itu, keyakinan itu kita sepakati bersama. Nah, langkah berikutnya yaitu yang memang kita butuh perjuangan, yaitu mewujudkan apa yang sudah disepakati. Memang itu tidak mudah, apalagi ya anak-anak kita kan beraneka ragam, tapi itu harus yakin. Jadi meskipun tidak langsung berdampak, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu pasti akan berdampak pada anak. Ya, intinya kita harus mengajarkan kebajikan juga kepada anak, menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Jadi setiap anak dia berperilaku, entah itu kadang salah ataupun apa ya, ya setiap perilaku entah itu positif atau negatif itu pasti ada yang mendasarinya. Jadi dari kelima itu pasti ada yang mendasarinya. Kenapa siswa di kelas kok kali diulang? Kadang kemarin saya ketemu di kelas kalau apa ya, anak teriak-teriak kenapa, jadi gabut matematika angel. Kenapa kamu teriak? Gabut pak, matematika susah. Iya. Nah, terus tanya pengennya apa? Ternyata dia pengennya apa? Kerja bareng sama temannya. Yang waktu itu suruh berpikir sendiri. Emang anak itu juga matematikanya nggak lemah. Jadi pasti ada yang mendasari. Ada anak yang apa iseng. Kemarin ada katanya padahal cuma bercanda, jadi dia senang hari temennya yang itu kalau diusili kan, iya senang. Yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama yaitu posisi kontrol menghukum. Jadi ini efeknya jangka panjang karena ini ada yang apa ya, ada biasanya membekas ya, anak ini akan merasa nanti ketika sudah dewasa masih ingat saja. Kemudian membuat rasa bersalah, ini biasanya bahasanya kalau seperti apa, anak itu akan merasa bersalah ya. Jadi nanti kalau ini kan nanti efeknya anak itu akan kepikiran terus. Jadi dia fokus pada masalah atau salah yang dia lakukan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, ini biasanya lebih akrab dengan siswa. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Ini misalkan saat melaksanakan tugasnya ya, tapi sedang lupa. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya dihubungkan dengan peraturan yang ada. Jadi dihubungkan dengan konsekuensinya apa. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, inilah
yang kita harapkan yaitu posisi manajer. Jadi ini menanyakan pada keyakinan-keyakinan untuk menguatkan pribadi anak, untuk menguatkan pribadi. Ketika murid melakukan salah, ini maka kita sebagai guru hendaknya menempatkan diri sebagai posisi kontrol manajer, sehingga anak nanti akan menyadari nilai-nilai yang kita yakini. Ini ya, sedikit soal lagi mungkin terakhir ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang diterapkan, ini berarti guru pada posisi kontrol kan, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka anak nanti akan merasa bersalah ya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Jadi selalu disalahkan. Tidak benar ini apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Enggak, aku salah terus. Apa ini Bapak Ibu? Penghukum ya. Ayolah lakukan demi Bapak, ayolah lakukan demi Ibu. Nah ini posisi sebagai temannya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini yang posisi apa boleh? Apa? Komando ya? Komando. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang jadi manajer ya, ini menerapkan restitusi ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini? Penghukum ya. Telat manin dorawi keri mana orang kampung mana. Saya malah tambah kundo. Nah ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang dihadapi anak, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian tahapannya ya, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Jadi menstabilkan identitas ini bisa mengatakan dari setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian validasi kebutuhan, alasan-alasannya apa kita tanyakan kepada anak. Kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai atau keyakinan yang sudah kamu sepakati apa, kesepakatan kelas kita apa. Ini maka anak nanti akan kembali atau meyakini, kemudian dia akan karena dia sudah meyakini, nanti dia akan kembali kepada nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Nah ini sebenarnya apa ya, adegan ulang, tapi ini sebenarnya benar-benar terjadi ya. Terus tak bikin lagi ya. Jadi, nah ini kan apa ya, benar-benar besti. Jadi hari ulangan hari apa, dia juga tanya kata dengan apa tak. Jadi emang tak gali informasi, tak tanya apa, dia punya alasan pengen nilainya apik-apik bareng karena dia sering main bareng. Oh ternyata gitu. Jadi kan itu bertolak belakang dengan nilai keyakinannya. Nah inilah yang tugas kita memantau seperti apa ya, emang anak-anaknya aktif. Iya aktif semua. Ya kayaknya banyak sih aktif loh. Ya, kemudian ini saya melakukan segitiga restitusi. Meskipun ini tak mereka adegan kurang, tapi kayak benar-benar alami, benar-benar karena dia mengalaminya ya. Kemudian ini yang kemarin baru terjadi. Nah ini ceria semua, tiga anak ini ceria setelah saya lakukan segitiga restitusi. Padahal baru tak tinggal mau ngeprint karena mau belajar lagu, kurang printnya mati. Belum selesai ngeprint, ini ada anak berantem, istilahnya berantemnya ringan. Akhirnya kan menengah, padahal satu meja duduk satu bangku. Nah satunya ikut-ikutan. Nah setelah saya tanya padahal apa, iseng. Ini ada yang manggil padahal apa ya, ngejek
tapi ejekannya itu mirip nama orang tuanya. Kan siapa sih yang mau orang tuanya berguyonan? Makanya yang sering terjadi kan di situ. Tapi alhamdulillah sudah mulai berkurang sekali. Jadi sudah mulai berkurang sekali yang memanggil nama orang tuanya, sudah berkurang sekali. Tinggal sedikit sekali. Mungkin itu Bapak Ibu. Nggak ada pertanyaan ya, langsung ya. Tetap aja. Akhirnya kalau pertanyaan Gimana? Kenapa? tentang Maju. penghargaan Maju Iya. Pak Gino. itu kayak saya kurang setuju ketika disampaikan tentang apa sih suatu hukuman atau mengurangi daripada kesemangatan anak. Justru ketika anak itu diberi penghargaan akan lebih semangat seperti orang Islam atau orang yang lain ketika Allah memberikan penghargaan surga itu akan lebih ibadahnya lebih semangat. Iya, ini dikarenakan kalau ada. Jadi maksudnya begini Pak. Jadi penghargaan itu iya memotivasi, tapi tidak dari dalam. Jadi kebanyakan akhirnya ya itu tadi. Jadi hanya sementara, tidak menjadi tadi pribadi yang merdeka. Jadi intinya di situ. Karena kan harapannya kan di sini kan motivasinya terbangun dari dalam intrinsik. Jadi kalau penghargaan itu misalkan Pak Gino yang ngasih penghargaan. Nah nanti ketika Pak Gino nggak ada, padahal Pak Gino senangnya ngasih penghargaan meskipun hanya berupa hal-hal ringan ya atau stiker bintang itu. Tapi ketika dikasih tugas terus ditunggu guru yang itu bisa jadi nanti anak itu berbeda. Mungkin gitu maksudnya. Iya. Ini cukup ya. Tanggapannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya mohon satu permintaan lagi dari salah satu guru untuk memberikan tanggapan. Monggo saya persilakan satu guru. Pak Adi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekedar sedikit tanggapan dari pelaksanaan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Fajar sebagai calon guru angkatan 7, dan kebetulan saya juga rekan yang lebih dulu mengikuti program pendidikan guru penggerak itu angkatan 4. Alhamdulillah sudah terus bahwa memang budaya positif itu butuh konsistensi. Bahkan saya ingat waktu mutasi pertama kali di sini 2019 yang saya amati itu musola itu mati sepertinya, tidak ada kegiatan sama sekali. Kemudian saya mengawali di kelas saya sendiri mencoba untuk menghidupkan musola dengan sholat dulu jamaah baru kelas saya. Tapi kendalanya adalah pada waktu itu air itu susah sekali di musim kemarau karena pompa air juga selalu ngadat. Kemudian jumlahnya tidak mencukupi kalau langsung satu kelas airnya tak giring ke musola tapi agak jauh. Kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, perbaikan pompa air, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang hampir seluruh kelas mengikuti budaya yang sama, sholat dulu jamaah, bahkan ada sholat duha jamaah. Makanya memang dari untuk menghidupkan budaya positif yang benar-benar dari internal butuh konsistensi dari gurunya juga. Saya ingat waktu pertama anak harus selalu di istilahnya kalau bahasa sini dioprak-oprak, yuk sholat duhur. Sekarang anak yang meminta, Pak sholat duhur Pak, itu kan berarti sudah ada motivasi internal dari dalam diri anak. Dulunya harus diperintah, sekarang sudah mulai bisa melaksanakan tanpa harus diminta. Kemudian untuk pelaksanaan sholat duhurnya dulu harus gurunya yang menjadi imam, sekarang dari muridnya sendiri yang jadi imam. Mungkin yang PR-nya adalah kehusukan ya, kalau masih harus ditungguin, belum bisa ditinggal. Kemudian untuk kesepakatan kelas yang saya amati di kelas 4 Pak Fajar itu bahkan sudah ada tanda tangannya seperti ini. Berarti anak sudah benar-benar istilahnya menyetujui kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ini semacam juga kontrol ya Pak Fajar ya, dari anak
ketika mau ada semacam ada pelanggaran kelas, ingat iya kalau saya kemarin sudah tanda tangan, berarti sudah menyetujui kesepakatan ini. Kemudian yang berikutnya untuk menanggapi masalah penghargaan ya, bahkan sebelum saya mengikuti guru penggerak pun saya sudah menghilangkan budaya ranking, karena di Kortilas saja nggak ada kolom ranking. Dan ini kasus nyata, Bapak Ibu, kasus nyata di murid kita antara Sheryl dan Anin. Dulu bersaingnya seperti apa? Pernah berkelahi di lapangan, di sini pernah berkelahi karena awal-awalnya ya sistem ranking itu membuat dua anak itu saling bersaing. Dan ya dua anak itu tadi kelas saya sudah mulai menerapkan tidak ada ranking-rankingan. Alhamdulillah sangat akur, nari ikut bareng, bermain bareng. Itu dampak dari salah satu menghilangkan penghargaan berupa ranking-rankingan itu di dalam kelas. Nah itu mungkin dampak positif yang jadi sebuah budaya positif yang sudah dicoba untuk diterapkan di sekolah kita. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya mewakili teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Kembalikan ke Bapak Jamul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Adi atas tanggapannya. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya, dan terima kasih atas waktunya, atas meluangkan waktunya. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya juga diberi kemudahan dengan melaksanakan aktivitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Fajar. Untuk itu karena acara sudah selesai, sebelum kita tutup bersama-sama, saya mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir dalam membawakan acara pada diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini ada kekeliruan kata-kata atau ada kalimat atau kata tutur kata saya yang tidak pernah dari Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.